Dia tidak hanya datang untuk mengajar, Dia datang untuk menyerahkan segalanya. Setiap tetes darahnya adalah bukti kasih yang melampaui logika manusia. Pengorbanannya tuntas. Maut dikalahkan. Dan saat ia terangkat ke awan-awan, ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia naik untuk memerintah dan membuka jalan bagi kita. Kenaikannya bukan sekadar perpisahan, melainkan adalah estafet kasih. Langit telah menjadi saksi kemuliaannya. Kini bumi harus menjadi saksi melalui hidup kita. Jangan biarkan pengorbanannya hanya menjadi cerita di telinga. Jangan biarkan firman-Nya berhenti di bangku gereja. Hari ini kita dipanggil untuk melangkah, untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia. Persiapkan hati kita untuk menerima firman dan berkat-Nya. Masuki hadirat-Nya dan mari menjadi pelaku firman yang nyata. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar pagi ini? Haleluya. Coba tengok kakinya. Iya. Iya, beri senyum yang termanis ya. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari bersatu dalam doa. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Penyertaan-Mu atas setiap kami sampai hari ini, sampai pagi ini dalam keadaan yang luar biasa kami boleh datang di rumah ini Tuhan. Dalam rumah ibadah kami boleh berhimpun. Kami mau memuji menyembah Allah yang sangat mencintai hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih beracara di tengah kami. Dari awal sampai akhir ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai kita, haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bab kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih
dari siapapun. Yes, amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yes, amen. Yeah. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
bukan setia sampai akhir hidupku. Sembah Dia, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Allah yang setia, Allah yang perkasa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu tak berkesudahan atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur lama ya sen, ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baik karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya. Yes, amin Tuhan. Kau beri kesempatan yang sekali lagi karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya. Yes, amin. Kau beri kesempatan yang baik dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, Engkau besertaku. Engkau membawaku ke tempat yang tenang, ke air yang tenang. Engkau menuntunku ke jalan yang benar. Pialaku penuh melimpah, dan aku akan tetap tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, buat kasih setiamu yang tak pernah habis atas umatmu sampai hari ini. Kalau kami boleh berdiri pagi ini di hadapan Tuhan,
Kekuatan kami hanya bersumber daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Genapkan setiap janji-Mu atas umat-Mu. Biarlah kami terus berjalan bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-soraklah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Beri salam kanan kirinya minimal 5 orang. Ya, Yesus sangat baik bagimu. Yes. Yesus sangat baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Beri sorak-sorak. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama. Saatnya kami berkumpul bersatu. Yes. Dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lantera memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama. Saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan semua berserah. Yes, yes, yes. Kami naikkan pada anak domba, pujian bagi-Mu dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, selamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Hanya bagi-Mu Tuhan. Pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi anak yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan selama, sekali lagi kemuliaan, kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini yang menikmati berkat Tuhan, lambaikan tanganmu.
Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Yeah. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwaku, Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau rajaku, atasku. hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, daya berkuasa, meminta selamanya. Sama-sama, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. atasku. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, semua Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak Kau Tuhan, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Kapan? Tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Haleluya. Yesus ajaib. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung perkasa. dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama, Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya.
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup dalam percaya, Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi aku. Punya Tuhan Saudang bangkit berdiri, besar, lebih lagi kita sebadaya. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat
bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebaria kemenangan darimu Bapa. Haleluya. Kau Allahku yang besar, Allah yang perkasa, gak ada Allah sepertimu Tuhan. Ku bersyukur kemenangan yang kami terima hanya darimu ya Tuhan. Kemenangan yang kami terima hanya darimu ya Tuhan. Tidak ada yang sulit buat Allah kami, tidak ada yang mustahil buat Allah kami. Kami masuk bulan Juni dengan luar biasa karena Engkau ya Tuhan. Kau inginkan kami punya karakter yang benar di hadapan-Mu, karena kemenangan itu sangat mudah bagi Engkau memberikan kepada kami semua. Hari ini izinkan kami untuk terus sadar Tuhan bahwa hari ini adalah hari pujian buat kami, hari penyembahan, untuk memuji dan menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan. Ajari kami untuk mengalami hari ucapan syukur, hari damai sukacita, damai sejahtera daripadamu Tuhan, sehingga apapun kondisi kami hari ini yang datang dalam keadaan lelah, dalam keadaan lesu Tuhan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang hari ini membutuhkan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Yang mustahil menjadi mungkin dalam kehidupan kami, yang belum terjadi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, yang pemulihan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih bulan Juni ini Tuhan. Kami tahu ini bulan terakhir di semester yang pertama ini Tuhan. Kau siapkan hati kami, punya hati yang baru. Biarlah Roh Kudus, berikanlah kami semua ini Tuhan, roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari umat-Mu semua yang ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan. Betul-betul Kau siapkan punya hati yang baru Tuhan di bulan Juni Tuhan. Dan pada saat nanti kami menerima perjamuan kudus dan berdoa syafaat buat bangsa kami, biarlah doa ini Kau dengar ya Tuhan, buat semua umat-Mu di Indonesia ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang pagi hari ini mau mengerti bahwa hari ini saatnya kita mendengar firman Tuhan, mengerti akan hatinya Tuhan. Kita yang mau dibentuk, dijamah Dia, disucikan, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan dulu dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya sharing dengan tema bulan baru, hati baru, saudara. Kenapa bulan baru, hati baru? Ya karena kalau cuma bicara bulan baru, setiap bulan kita awal bulan selalu mengalami hati yang belum tentu baru kalau cuma bulannya baru. Kenapa butuh hati baru? Ya kita harus paham, ganti kalender itu tiap hari, besok ganti kalender lagi. Tapi Tuhan mau kita punya karakter yang baru. Yang setuju katakan yes. Kenapa kok begitu Pak? Saya mau tanya, Anda jawab jujur ya. Tuhan lebih mudah membelah laut atau lebih mudah mengubah hati yang tegar tengkuk, saudara? Yang pertama atau yang kedua? Lebih mudah yang membelah laut. Kalau Anda tahu
bahwa sesuatu yang berhubungan dengan mujizat itu bagi Tuhan sangat gampang. Dan yang paling susah adalah yang kedua, mengubah hati yang tegar tengkuk. Artinya, Anda tidak akan pernah kemana-mana, nggak akan pernah ngalami Tuhan, kalau Anda punya pola pikir yang tegar tengkuk, saudara. Itulah kenapa mujizat fisik itu nggak sesulit yang pernah kita bayangkan. Yang lebih sulit itu mengubah hati manusia yang keras. Itu yang sulit. Itulah kenapa kalau kita lihat, coba dibuka Nehemia pasal 9 ayat 16. Nehemia pasal 9 ayat 16. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh. Yang angkuh siapa? Nenek moyang. Ini baru satu contoh yang saya gumuli tadi pagi. Bahwa enggak selamanya orang yang lebih tua itu benar. Nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher. Dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa kita sudah sangat sepuh, usia kita sudah matang, tapi kalau pemahaman kita masih bersih tegang leher, angkuh, punya hati yang keras, ya Tuhan tidak bisa apa-apa, saudara. Ayat yang kedua yang saya tadi pagi coba gumuli, Ulangan 31 ayat 27. Ulangan 31 ayat 27. Baca yang keras, 23, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Degil dan tegar tengkuk itu bisa dikenal, saudara. Tapi itu A-nya kan kecil. Berarti kan bukan Tuhan. Orang lain tuh bisa melihat kita tuh degil dan tegar tengkuk. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, masih hidup, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kalau Anda punya orang tua, baik itu orang tua biologis, orang tua kandung, mungkin Anda dititipkan kayak saya dulu dititipkan di nenek, di paman saya, karena Opa John mengobatkan mama kandung saya, keliling-keliling saya hanya dititipkan. Kadang di orang tua Opa John, kadang di orang tua mama saya. Tapi ayat ini kita belajar kalau kondisi orang yang kita titipkan aja sudah bisa melihat kita itu degil terhadap Tuhan, apalagi kalau orang yang mau ngasih tahu kita tuh walaupun bukan orang tua kandung yang masih mau ngasih tahu kita tuh sudah mati, apalagi kayak gitu. Ini ada dua hal yang saya coba sharing kepada Anda supaya kita paham bentuk karakter itu enggak gampang. Nek mujizat gampang, saudara. Yang ketiga yang saya baca di pagi, kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Baca yang keras, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Ketika Tuhan ngubah hati seseorang, itu digambarkan sebagai karya kasih karunia yang besar. Selama bukan Tuhan yang ngubah hati, tidak bisa. Itulah kenapa Yehezkiel 36 ayat 26 ngomong gini. Coba dibuka, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, terus dan roh yang baru di dalam batinmu. Selalu berawal dari batin, bukan dari omongannya manusia, omongannya orang tua kita yang ngomong sampai berbusa-busa. Opa John ngasih tahu saya, apa yang mengubah hati saya berubah. Kalau saya coba telusuri, saya coba pahami, dan saya tadi pagi waktu bergumul saya bilang, apa yang bisa membuat roh dalam hati saya itu bisa berubah? Simple sih sebenarnya.
Banyak orang itu pada saat dikasih tahu tuh nggak pernah connect, nggak pernah nyambung dengan apa yang dia mau sampaikan oleh orang tuanya atau walinya, nggak pernah nyambung karena paradigma melihatnya berbeda, saudara. Paradigma melihatnya berbeda. Contoh yang Opa John ngomong ke saya. Kalau kamu memang berani nakal, jadi preman sekalian, rusak sekalian. Jangan kadang alim, kadang rusak. Kadang alim, kadang rusak. Kalau rusak sekalian. Pak Dedi dukung kamu, sekalian tak ringkesi pakaianmu metu sisan. Itu ayah saya udah. Tapi kalau kamu bertobat sama Tuhan, kamu gak usah mikiri Dedi gak malu. Dedi sudah terlanjur banyak orang tahu kalau anak Dedi itu wis nakal. Tapi kalau kamu sadar, tak beritahu Gustaf ya, yang enak tuh kamu, bukan Dedi. Dedi itu pasti mati. Kamu nih loh kamu, nasibmu nih gimana? Nasibnya Ivan gimana? Bukan Dedi, bukan. Berapa kali Dedi dipanggil sama sekolah, malu Dedi ini. Tapi kan kamu nggak malu. Anda tahu jawaban saya? Enggak malu, ngapain malu? Gendeng apa? Anda bisa bayangkan ya, dari mana datangnya karakter yang berubah kalau saya terus keras kayak gitu, saudara. Nggak bisa. Apa sih sulitnya belah laut Teberau itu apa buat Tuhan? Dalam satu malam, bangsa Israel menyaksikan mukjizat, semua mata memandang tentang laut Teberau yang terbelah. Tapi tetap bersungut-sungut di padang gurun, saudara. Laut bisa terbelah oleh kuasa Tuhan, tapi hati tegar tengkuk. Siapa yang bisa ngubah? Kalau bukan Roh Kudus terus menerus ngubah Anda dan saya beritahu saudara, nggak akan bisa. Saudara. Mukjizat terbesar bukanlah laut yang terbelah. Padahal bagi kita terbesar itu adalah laut. Bahkan salah seorang katanya nabi dari negeri berusaha belah laut bersama dengan pasukannya, hampir kelelep malahan. Itu bukan terbesar, yang terbesar itu melainkan hati yang mau bertobat dan taat kepada Tuhan. Kalau Anda sebagai orang-orang muda yang hari ini Anda merasa, iya aku salah jalan, aku malah pergaulan bebas, aku malah berkumpul dengan sesama jenis sampai aku, maaf saudara, Anda bisa baca di sosial media Semarang sebagai kota tertinggi orang-orang kena virus HIV AIDS, saudara, bulan Mei. Anda masuk bisa dengan jarum narkotik, dengan pergaulan bebas, sesama jenis, dengan apapun, saudara. Tak beritahu, yang nyesel bukan ayah Anda atau ibu Anda. Ayah Anda sama ibu Anda cuma nangis. Kenapa ya nak, kamu kok salah jalan? Cuman itu aja. Yang menikmati hasil perbuatan itu adalah Anda sendiri, saudara. Anda pacaran, kebablasan, hamil, orang tua Anda pasti malu, pasti. Tapi orang tua nggak pernah buang anaknya. Yang malu itu Anda sendiri, saudara. Sekarang kalau Anda hidup dalam kondisi taat dan bertobat, Tuhan upgrade iman kita. Dari kuliah, ngelamar kerjaan saja butuh proses, ada yang namanya protokolernya. Betul ya Pak Ibu ya, pernah dengar yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Apalagi yang bugal, yang wajahnya saja ketemu langsung tahu, ini wajah begal nih. Apa enggak sulit lamar kerjaan? Ini loh yang saya harus pahami. Ini sudah bulan terakhir di semester pertama. Nah, kan 6 bulan ini bulan terakhir, bulan Juni. Pahamkah Anda ganti kalender itu Tuhan mau bulan ini kita punya karakter yang baru. Yang mau katakan, yes,
Sebagian orang masuk bulan baru dengan khawatir. Masuk bulan baru dengan target baru. Masuk bulan baru dengan tekanan ekonomi baru. Masuk bulan baru dengan pergumulan keluarga yang baru. Tapi Roh Kudus ngomong, saudara, jangan hanya minta musim baru, tapi mintalah hati yang baru. Karena banyak orang maunya hidup baru, berkat baru, pintu baru, cuan-cuanan baru, tapi gak pernah mau karakter baru. Selama tidak pernah mau karakter baru, Anda tidak akan bisa menikmati yang namanya perkenanan Tuhan. Anda nggak akan pernah mengalami yang namanya laut tebrau terbelah di depan Anda dengan belak-belakan lihat, saudara. Poin yang pertama yang mau sharing adalah peperangan terbesar, baca yang keras, ada di dalam diri, saudara. Mari kita baca Galatia 5 ayat 17. Baca yang keras, sebab karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pasti bertentangan, enggak mungkin enggak. Itulah kenapa Roh Kudus menginginkan Anda dan saya itu tumbuh dalam karakternya, supaya kita makin serupa dengan Kristus. Apa sih keserupaan yang diinginkan? Rendah hati, lemah lembut, murah hati. Kemarin saya sharing tentang lemah lembut di Selamat Pagi Sahabat. Yang mendengarkan angkat tangan. Oke. Minggu depan saya lanjutkan lagi tentang lemah lembut. Karena itu yang diinginkan. Apa sih yang membuat saya berubah? Karena Tuhan kasih karakter lemah lembut itu perlahan. Walaupun itu prosesnya tahunan, masih keras. Sampai hari ini saya diproses. Tapi saya tahu ada karakter yang dimasukkan dalam hati saya. Rendah hati, lemah lembut, murah hati. Kalau saya hanya menginginkan keinginan daging, maka akan menyeret kita, saudara, akan keseret. Untuk masuk dalam keangkuhan, masuk dalam hawa nafsu, masuk dalam keserakahan, saudara. Itu daging. Pengennya dipandang orang. Pengennya iki yo ora usah kesuwen, ora usah sak dek sak nyet, langsung wae. Saat kita belajar percaya, belajar bersandar, belajar mentaati keinginan Roh Kudus, saudara, maka Roh Kudus akan menaklukkan dulu keinginan dagingnya Anda dan saya, saudara. Ditaklukkan dulu, saudara. Saat kita mulai belajar percaya, bersandar, mentaati keinginan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus mulai menguduskan dan mengubah hati Anda dan saya supaya berbuah lebat dan buahnya tetap. Itulah kenapa kalau kita mengikuti Roh Kudus itu akan menghasilkan massa otot yang semakin besar. Siapa yang pernah dan rutin, mungkin nggak rutin tapi pernah ke gym, tempat fitness? Oh enggak Pak, saya di rumah angkat besi dewe. Yang pernah angkat tangan? Oke, terima kasih. Kalau angkat besi itu sakit nggak benar? Ototnya dirusak ya? Dirusak. Pasti dirusak. Harus dirusak memang. Tapi rusaknya tidak sampai parah. Tidak sampai ototnya rusak-sak tuh enggak. Dengan beban yang sekuatnya kita, jangan terlalu over, ototnya akan rusak. Setelah itu Anda akan diajari untuk minum atau makan protein. Kenapa? Supaya membentuk otot. Betul ya? Betul ya? Sama, kalau Anda tuh dikasih apa yang Roh Kudus inginkan, maka pasti massa otot iman kita akan dibuat semakin besar. Gak mungkin tidak. Tapi kalau Anda mengikuti kedagingan Anda, maka iman Anda gak akan kemana-mana, saudara. Semakin besar massa otot iman Anda dan saya, massa ototnya tambah gede, otot iman, maka kasih karunia Tuhan akan dicurahkan dan kita akan kerasa ini karena Tuhan, bukan karena kita. Makanya kita akan bisa ngomong gini, kesanggupanku adalah karena kemurahan Tuhan, bukan karena hasil upayaku. Semakin besar pula dampak pelayanan kita, dampak pekerjaan kita, dampak kesaksian kita buat banyak orang, kita akan sadar kalau aku enggak karena Tuhan, enggak mungkin aku bisa kayak gini.
Itulah kenapa musuh terbesar itu bukan di luar diri kita, bukan. Musuh terbesar adalah egonya kita. Musuh terbesar adalah emosinya kita. Musuh terbesar adalah hawa nafsu. Musuh terbesar adalah kesombongan kita. Roh Kudus ingin membentuk kita rendah hati. Ngomong yang keras dulu ya, rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, penuh kasih. Bedakan dengan yang daging. Daging inginnya apa? Menang sendiri. Pengennya apa? Dipuji. Pengennya apa? Dihormati. Pengennya dilayani. Beda, saudara. Itulah kenapa, ingat baik-baik, mukjizat terbesar bukanlah laut yang terbelah. Bukan. Itu gampang. Tapi pagi ini Anda harus paham, yang paling besar adalah hati ini mau bertobat dan taat kepada Tuhan. Poin yang kedua, baca yang keras. Tuhan memakai apa? Memakai mukjizat. Tuhan memakai apa? Proses. Selalu berhubung dengan proses. Gak pernah tidak. Untuk apa, saudara? Membentuk Anda dan saya. Selalu pakai proses. Yusuf diproses. Rasul Paulus di penjara. Yesus Kristus masuk ke Getsemani. Selalu proses. Gustav Iskandar pasti proses. Anda angkat tangan kanannya, taruh kanan kita, pasti diproses. Enggak mungkin tidak. Artinya proses bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kalau Anda diproses, Anda harus senang. Berarti Tuhan ada dalam diri kita. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Semakin diproses itu bukan tanda Anda kehilangan Tuhan, jangan salah. Justru Anda langsung bahagia. Tuhan tidak meninggalkan saya. Itu proses yang harus saya lalui. Itu proses yang saya dibukakan cara berpikir saya. Kadang-kadang justru tempat yang paling gelap menjadi, baca yang keras, tempat lahirnya karakter terbesar. Yesus berurusan dengan Anda sampai karaktermu berubah, dan saya baru tahu tadi pagi, saudara. Kenapa habis kepenuhan Roh Kudus kok urusannya hati terus? Nek hati ayam po hati sapi ngono ora apa-apa. Hati menungso terus. Aku ki kenapa to Tuhan? Aku wis bertobat loh Tuhan. Pokoknya sampaikan saja yang aku suruh. Ya wis toh, aku ngomong apa adanya tuh, saudara. Justru tempat yang paling gelap itu menjadi tempat lahirnya karakter terbesar. Kalau Tuhan berproses dengan GPI Lamber Tengah Raya masalah hati terus. Saya kok bisa mengerti ujung-ujungnya. Kelihatannya banyak karya besar itu terlahir dari GPI Lamber Tengah Raya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itu motivasinya yang kelihatannya kayak gitu. Tapi negatifnya ya apa Anda tuh terlalu dablek apa ora jelas gitu kan. Aku ya bingung terus terang kok bisa gitu kan. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28, saudara. Baca yang keras, 2, 3. Bagi mereka yang terpanggil, ngomong yang keras, terpanggil sesuai dengan rencananya saya. Ada? Enggak ada kan? Sesuai dengan rencana Allah. Bukan sebagian. Saya tulis bukan sebagian loh ya. Sebagian rencanaku. Aku tak nego sama Gusti Allah. Sebagian rencana Tuhan. Sebagian saja. Sebagian atau segala sesuatu. Segala sesuatu. Hidup sukses dan berdampak adalah hidup menuruti kehendak Tuhan dengan menaklukkan kehendak daging. Enggak ada yang lain. Saya berikan contoh tentang Yusuf.
hidup menuruti kehendak Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Direka-reka loh saudara. Direka-rekakan yang jahat loh saudara. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang jahat sama kita, garisan hidup kita dihalur ke elek, ke jelek. Tenang, tenang. Anda nggak akan susah kok. Yang paham katakan yes. Kenapa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Baca berikutnya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini waktu pada saat Yusuf sudah tahu. Kalau Anda sekarang belum tahu, oh tenang. Tinggal tunggu waktu, ngomong kiri kanannya. Tinggal tunggu waktu. Nggak usah dibales, nggak usah sakit hati. Tenang saja. Ya ini apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21 baca yang keras. Jadi janganlah takut. Jangan apa? Takut. Aku ki ning kantor ki ya. Ketoke to difitnah ngasem-ngasem sampai wong-wong pimpinnanku ki sini sampai aku ora ngerti salahku ki apa. Oh ya tenang aja. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Loh Yusuf ini digitukan. Bisa mikiri makanannya orang yang menggitukan dia dan mikiri anak-anaknya ya saudara. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Setiap kali Anda punya masalah yang mulai membuat Anda bersusah hati dan bersedih, Anda dan saya perlu lihat teladan, melakukan apa yang Yusuf pernah lalui dan yang Rasul Paulus juga lalui, saudara. Belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Rasul Paulus lalui? Mari kita lihat Filipi pasal pertama ayat 12 sampai 14. Baca yang keras, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. 14. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, apa dampak dari pelayanan dan kesaksian hidupnya dari pemenjaraan Rasul Paulus di kota Roma, saudara? Yang pertama, sebagai tahanan kaisar, tahanan raja. Kalau Anda baca, saudara, Rasul Paulus dirantai dan dikawal di bawah satu regu, isinya 4 orang prajurit. Yang 4 prajurit ini, jadi dia dikecrek, ini dikecrekkan ke prajuritnya, sehingga nggak bisa kemana-mana, dikecrekkan ke prajuritnya. Setiap 4 jam, selama 24 jam, prajuritnya diganti. Selama 2 tahun. Saudara. Saya kan orangnya iseng. Ya biasalah, dulu kan IPA. Kan? Semua dihitung. Kan? Coba tak hitungi. Sehari dikawal oleh berapa orang? 4 orang. Oke. Setiap 4 jam diganti. Satu hari ada 24 jam. Berarti diganti berapa kali? 6 kali. Saya hitung, saudara. Biasa. Kan kalau saya kan selalu berhubungan dengan yang pasti-pasti saja. Kan? Sehari dikawal 4 kali 6. Berarti 24 orang. Sebulan dikawal 24 kali 30 hari. Berarti 720 orang. Sangar ini. Jemaat GBI Lamir Tengah Raya kalah pisan.
Mari ngono, setahun dikawal berapa orang? 720 orang kalikan 12 bulan. Betul Saudara ya, betul ya? Saya hitung 8.640 orang. Iku KKR nggone mugas bae yo. 8.000 orang. Ki ora KKR Saudara. Ganti shift aja nih. Ganti orang yang jagain dia 4 jam. 2 tahun dia dikawal oleh 2 kali 8.640. Dikawal oleh 17.280 orang. Wow. Iku bangun kalau di stadion kota Roma ngono ora apa-apa, ki nang penjara sing ngawal sak ngono akeh, Saudara. Saya sadar ndak mungkin sebanyak ini, makanya saya teliti lagi. Sangat 17.000 ya. 4 orang. Iku nek kita bisa bayangkan ya, dikawal toh. Kowe pernah ngerti Yesus ra? Ora usah ribut. Kan pasti kan ngono kan? Loh, aku ki bukan ribut, aku kan ditahan iki. Aku kan ditahan toh. Kowe ngerti ra? Yesus itu baik loh. Pengawalnya meneng yang pertama. Mekengkek. Kamu tahu nggak? Yesus itu, cerita terus. 4 jam toh. Kowe kok rada nangis napa, Bro? Wis 4 jam. Besok ketemu meneh ya. Yo, ganti meneh. Wong anyar meneh. Sik awake segede. Matanya dilihat. Shalom. Pernah kenal Yesus? Ora neng stadion ora, Saudara. Fakta Alkitab. Filipi 1 ayat 13, Paulus ngomong apa? Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Baca, aku dipenjarakan karena Kristus. Berarti wajar nggak kalau saya ngomong ngandaikan tadi? Kowe ngerti Yesus Kristus ra? Wajar nggak Saudara? Wajar nggak? Ya wajar dong dia dipenjara karena Kristus kan? Kowe kok ngomong Yesus kayak ngene iki saka ndi to, Bro? Mungkin awake gede to. Meneng kowe rasakan ribut. Kowe dipenjara karo Yesus. Paulus ketop. Anda tahu nggak karakternya Paulus kayak apa? Secara psikologi saya pelajari ya. Paulus tuh orangnya koleris kuat. Nek ono karep, reso dipenggak. Orangnya pandai sekali. Karakternya kuat. Ngomong gini kan hanya, katanya koyok kowe ngono. Seluruh istana paham. Pengawal istana Romawi, pasukannya bertugas menjaga tahanan kaisar. Dan saya tadi ngasih angka 17.280 itu bukan artinya Paulus menginjili 17.280 orang, enggak. Karena kan kita tahu itu kan sif-sifan, Saudara. Tapi saya baca, Saudara. Yang realistis itu gimana? Sejarawan pernah memperkirakan pasukan yang menjaga, yang bekerja dengan kaisar, yang bertugas jaga, jumlahnya sekitar 9.000 sampai 12.000 orang pada saat itu, Saudara. Dan tak beritahu, kenok Paulus KB, Saudara. Karena sip-sipan, Saudara. Pertanyaan simpel. Anda dikasih waktu, Anda punya kesehatan, Anda diberi waktu diproses sama Tuhan. Berapa kali dalam 1 minggu Anda bicara tentang kasih Tuhan dengan lemah lembut, dengan hikmat Anda, dengan proses hidup Anda ceritakan pada orang-orang seperti Paulus cerita, Saudara. Banyak pengawal kaisar tahu Injil lewat Paulus. Kabar tentang Kristus nyebar ke seluruh lingkungan istana karena siapa? Paulus di penjara. Hebat. Dan mereka enggak cuman salah orang ini, salah ini, enggak. Justru pas dikecrek dia malah cerita tentang Yesus, Saudara. Edan ya. Penjara
tidak menghentikan Injil. Kalau proses hidupmu, saat hidup Anda susah, saat anakmu nakal, saat Anda mengalami kesulitan ekonomi, membuat Anda nggak kemana-mana. Ingat baik-baik, penjara tidak menghentikan Injil. Justru Tuhan memakai keadaan Paulus. Tuhan pasti pakai keadaan Anda dan saya untuk menjangkau orang-orang yang tidak mungkin ia temui kalau ia bebas. Anda nggak akan ketemu orang kalau hidup Anda nggak kayak hari ini sekarang. Yang paham mengatakan yes. Anda ada di bawah sekarang. Banyak pergumulan. Anakmu nakal kayak saya dulu. Ekonomimu sulit. Anda penuh dengan ketakutan. Saya harus ngomong apa yang Anda takutkan. Justru yang sekarang ini cara untuk Anda dan saya menjangkau orang-orang yang suatu hari nanti. Tinggal nunggu hari aja saudara. Anda nggak akan ada di titik itu lagi kok. Yang paham katakan yes. Mana ada di lembah terus. Tapi kalau Anda do nothing, tidak melakukan apa-apa, nganggur ya tetap nganggur meneng, kasihani aku. Tidak melakukan apapun, Anda tetap aja nonton TV, dengerin radio sing ora-ora kesuwen, rak ngapa-ngapain, tidak belajar. Kemarin istri saya cerita, waktu datang profesional muda, yang dibawakan tuh bukan teori, saudara. Langsung praktek diajari, saudara. Berapa kali saya ngomong kemarin, saya nggak tahu sih yang ibadah ini atau yang lalu. Kami ini nyari orang yang kami bisa salurkan, kelas Semarang. Gajinya itu 20-40 juta. Dan saya belum menemukan kandidatnya dari GBI Lamber Tengah Raya. Malah kami itu sampai dapatnya dari Jakarta malahan. Terus kalau kita tuh nggak mau move sesuatu, nggak mau melakukan sesuatu dengan pro-M, terus mau bagaimana? Siapa di tempat ini yang gajinya 20-40 juta angkat tangan? Ada? Kami itu pengennya, kami menyalurkan Anda, saudara. Kami sampai nyari di Jakarta, akhirnya ketemu dua kandidat. Saya sampai Tuhan apa yang bisa kita lakukan ya? Supaya sebetulnya jemaat sendiri ini ya punya berkat dari Tuhan. Saya kemarin meeting Indonesia Ceria, saya ngomong sama tim sekretariat sama tim Indonesia Ceria. Nanti kalau bangun sampai 8 lantai ada tempat yang namanya Pujasera. Jadi pulang ibadah itu bukan langsung hilang kabeh, bukan saudara, bukan. Ngumpul di satu tempat makan bersama fellowship. Yang saya izinkan ada di Pujasera, pasti jemaatnya. Tapi ya kalau berapa tenan kan tidak tahu tergantung bangunnya kan. Misalnya 20 tenan, ya bukan bakso kabeh ya ora mungkin toh saudara. Di antara bakso, tes food dulu, saya dites dulu. Nah, ini paling enak, yang diizinkan yang ini. Wah ini empek-empek, ayo gak empek-empek sih, ayo tes food dulu. Nah ini enak, ini yang boleh jual. Pertanyaannya simpel, mau nggak Anda mempertajam cara masaknya? Tangan masak itu kan nggak bisa diwakilkan dengan YouTube. Betul saudara ya? Betul ya? Dan kemarin saya baru tahu loh, istri saya ngomong gini sama saya. Telur pagi ini yang buat siapa? Wah saya langsung ini, aku. Kan susternya pulang karena ada iparnya yang meninggal. Telurmu kok lo enak dibanding singgahi suster ya? Saya ngomong, janjane, tanganku tangan masak. Tapi aku rak gelem kesuwen nang pemasakan. Tak mau aku. Aku hanya mau makan saja. Tapi nek kowe ngerti hasil masakanku, telur rebus saja mengalahkan hasil telur rebusnya susternya. Kowe ngerti ra? Biyen SMP aku melu kursus apa? Yang pertama adalah kursus elektro, karena laki kan,
Kalau nggak ke solder kan kurang gentle gitu kan ya. Yang kedua, jangan ketawa loh ya. Yang kedua, saya ikut kursus tata boga. Ini saya pengakuan dosa padanya. Aku masak nasi goreng, sampai rumah tak taruh meja, saya nggak pesan apa-apa, saya tidur siang. Bangun tidur, nasi goreng saya hilang. Di rumah ini hanya ada saya, adik saya, dan pembantu. Saya tanya adik saya, nasi gorengku mbok pangan ta? Ora. Pembantu saya tanya, nasi goreng saya dimakan ya? Iya Pak, enak sekali Pak masakannya. Muntahkan ndak? Enak we, sing masak aku, sing emplok kowe. Aku iki tak tahan makanan tekan sore tak tinggal turu soalnya kesel kok. Malah mbok pangan, wah ampuni saya Pak, ampuni. Nggak bisa, ampun kan. Saya punya prinsip yang sangat egois. Saya orangnya egois sekali. Dulu. Ojo penghakiman loh, tenang egois. Itu dulu. Setiap keringat yang saya keluarkan harus baliknya kepada saya. Itu dulu, saudara. Nangis bantunya, kan tak suruh muntah saudara. Sejak itu saya sadar sama Tuhan. Talenta aku masak, aku rak gelem masak meneh. Daripada gegeran malahan. Saudara, kalau Anda lihat saya manusia sempurna, tak beritahu, salah. Tuhan sudah proses saya begitu banyak. Rasul Paulus menulis sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Di mana? Di penjara. Anda diproses masalah apa sih? Keuangan? Anda menulis kitab enggak tentang kesaksian Anda bersama Kristus saat Anda ada di lembah yang sekarang Anda lalui, saudara? Rasul Paulus menulis sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru di penjara kota Roma. Apa aja Pak? Surat Roma, surat Korintus pertama, surat Korintus kedua, surat Galatia, surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose. Dia tulis di penjara. Roma 8 ayat 28 ngomong apa? Kita tahu sekarang. Baca yang keras. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Taruh tangan kananmu di dada. Hari ini aku ngalami kayak gini. Karena Tuhan bekerja, selalu turut bekerja. Untuk segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka, termasuk saya, yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jadi gak usah mencucu. Ngomong kiri kanannya, gak usah bimoli. Apa bimoli? Bukan minyak goreng. Bimoli adalah bibir monyong 5 mili. Nyembah Tuhan mencucang. Proses ora barbar. Iki 9 Juni iki. Mari ngene BBM-nya yang subsidi bisa dicabut. Urusannya apa Anda dengan BBM-nya? Kita kan enggak bagian ngatur kan? Kowe ngerti ra saham regane mudhun? Ngomong saham mudhun kok ambek aku. Wong aku mbiyen orangnya pasar modal loh. Saya tanya, memang kamu invest berapa di saham? Enggak sih. Aku lihat aja. Oh nyekel sahamnya ora kok ribut ya kan. Oh sahamnya nih sampai harganya dibuat 4.000 loh. Ya malah beneran tuh bancaan tuh ya. Malah murah tuh ya. Pola pikirnya tuh kadang-kadang tuh saya heran loh. Habisnya nanti gimana kondisi sosial kita, politik kita. Anda bisa menuruti kehendak Tuhan dan berhasil menaklukkan daging. Kalau Anda nggak suka ngerumpi, ngomong nggak perlu, saudara. Anda lebih baik suka doa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doanya apa saudara? Bapak kami doanya gimana coba diulangi 1, 2, 3. Stop. Jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tiap kali ibadah, saya selalu ngajak Anda baca, sama-sama baca yang keras doa Bapa kami. Bentar ya, betul ya? Tuhan mengajarkan dalam khotbahnya, saudara. Matius 7:21 ngomong apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti orang ke gereja pasti masuk ke surga enggak? Belum tentu, jangan GR, saudara. Terus melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yohanes 5 ayat 30 ngomong apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus saja ngomong gini kok. Masa kita malah melebihi Yesus? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku, apa saudara? Adil. Makanya kalau Anda nggak bertobat pagi ini sudah ganti bulan, saudara. Anda nggak introspeksi, Anda terus-teruskan, ya. Kalau anak Anda itu jarang ke gereja, sebagai orang tua, ingatkan dia, saudara. Ingatkan, temani dia, ambil waktu untuk bisa ngomong-ngomong sama dia. Apa yang saya lakukan sama Brandon? Sama. Setelah saya sadar, nilai anak saya begitu turun waktu SD, ya. Nilainya DE. Saya dikasih hikmat untuk harus kamu yang nge-touch dia. Saya touch dia. Setiap malam saya tidur minimal jam 12. Kita doa bareng gandengan. Saya ajari dia. Jumat 1 minggu saya tidak mau diganggu. Saya pergi sama dia. Saya ngajari sesuatu saat kita ada di mana kita ajari. Ngajari setir. Saya ajari anak saya setir. Jangan ditiru. Sejak kelas 5 SD tak ajari. Cuma di rumah saya ngomong, kenapa kamu tak ajari awal sayang? Karena papamu bikin tukang ngebut. Papa enggak pengen kamu suka ngebut. Papa ajari kamu pelan-pelan supaya bertahun-tahun kamu tahu cara nyetir. Dia dapat SIM baru umur 17. Saya tidak melanggar ketentuan, tetap umur 17. Tapi dia punya betul-betul kedewasaan dalam menyetir. Saya sentuh sendiri, saudara. Tidak saya serahkan suster. Tidak saya serahkan orang lain. Kalau saya ngomong hati-hati sama anak saya, itu gampang. Karena sentuhannya dari kecil. Pertanyaan saya simpel, apakah Anda mau disentuh Yesus? Seperti saya menyentuh Brandon. Itu butuh waktu, saudara. Lukas 22 ayat 42 ngomong apa? Yesus pun ada pergumulan untuk nuruti kehendak Bapa, bukan tidak, saudara. Baca yang keras, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saya sudah memberi 3 contoh orang diproses. Siapa? Yusuf, Paulus, dan Yesus. Yang ketiga, sebelum kita masuk perjamuan kudus dan kita doa buat bangsa ini. Baca yang keras. Bulan baru harus disertai karakter baru. Ini nanti akan saya detilkan hari Sabtu depan. Minggu depan Anda akan dilayani ibadah pagi oleh Pak Agung Indra dan ibadah sore oleh Pak Andrian Pratama. Yang terakhir ini kita lihat Matius 5 pasal 5. Cuman Anda bisa dengarkan GPI Lampir Tengah Raya, kemarin ada Selamat Pagi Sahabat jam 5 pagi, saudara. Disebutkan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya bisa diajar, mau diajari. Yang kedua, Tuhan sedang mencari hati yang bisa dibentuk. Dan yang ketiga, Tuhan mencari orang apa, saudara? Hati yang mudah taat. Saya ingatkan lagi untuk kesekian kalinya. Jangan masuk bulan Juni dengan hati yang pahit.
dengan hati yang penuh luka lama. Luka kan lama, ngapain diingat-ingat? Jangan masuk dengan ego Anda yang lama. Jangan masuk dengan dosa yang lama, saudara. Tinggalkan itu semua. Masuklah dengan hati yang baru. Tim Prophetic maju ke depan. Ada 3 hal yang kita juga akan masuk setelah itu, yaitu doa buat bangsa ini. Yang pertama, kita harus paham ada butuh pembaruan pribadi kita, saudara. Percuma kita doa buat bangsa kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh punya hati yang baru, punya pembaruan pribadi. Yang kedua, kita harus belajar tentang pembaruan gereja, saudara. Kenapa kita bisa berdampak dan tidak? Itu salah satunya adalah dari pembaruan gereja. Baru yang ketiga kita masuk namanya pembaruan bangsa. Sehingga kita paham bahwa kita hari ini terima perjamuan kudus bukan hanya bicara mengenai pribadi kita, tapi juga bicara mengenai gereja yang Tuhan ingin supaya kita berdampak, saudara. Dan yang ketiga kita akan berdoa mengenai pembaruan bangsa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tutup matamu, angkat hatimu. Bagi semua kita yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, kita sudah menerima tubuh dan darahnya sebagai tanda kasih karunia dan perjanjian yang baru antara kita dengan Tuhan. Kita telah datang kepada Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Kita tahu bahwa kita tuh mengalami banyak pengampunan, banyak pemulihan, banyak pembaruan hati. Dan sekarang sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah lewat Kristus, mari kita berdoa, berdiri dalam kesatuan untuk mendoakan gereja dan bangsa ini, saudara. Itulah kenapa hari ini kita sama-sama berdoa untuk masuk yang bulan yang baru. Kita enggak sedang diganti kalender, tapi kita betul-betul diganti dengan hati yang baru. Mari kita doa yang pertama untuk pembaruan pribadi. Kita berdoa untuk pembaruan pribadi kita. Bapa di surga, kami bersyukur masuki bulan Juni yang baru ini, Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kepahitan, kesombongan, dan ketidaktaatan kami. Bentuklah karakter kami menjadi sesuai dan serupa dengan Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan bulan Juni ini, di bulan baru ini menjadi awal yang baru dalam kehidupan rohani kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hidup dalam kasih, dalam kekudusan dan ketaatan kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk pembaruan gereja kami Tuhan. Di Lambert Tengah Raya kami berdoa bagi gereja-Mu
Curahkanlah kebangunan rohani atas GBI Lampir Tengah Raya Tuhan, dan seluruh gereja di Jawa Tengah pada khususnya Tuhan. Bahkan sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Satukan hati para hamba Tuhan, para majelis, para pelayan Tuhan, seluruh jemaat dalam kasih Kristus. Jadikan gerejamu terang bagi dunia dan garam bagi masyarakat Tuhan. Biarlah gereja ini tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tapi juga dalam kedewasaan, dalam rohani, dan dalam kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, kami berdoa ya Tuhan, untuk pembaruan buat bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh-sungguh mengangkat bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia, kami berdoa Tuhan bagi presiden, bagi wakil presiden. Kami berdoa buat para menteri, gubernur, wali kota, bupati, aparat keamanan, dan seluruh pemimpin bangsa ya Tuhan. Berikan hikmat dan kejujuran dan takut akan Tuhan dalam setiap keputusan mereka. Kami menolak perpecahan, menolak korupsi, kami menolak kekerasan, menolak radikalisme dan segala kuasa kegelapan yang ingin merusak bangsa ini. Kami berdoa agar Indonesia tetap diberkati Tuhan, tetap damai, aman, bersatu, dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia tetap diberkati Tuhan, damai, aman, bersatu. Biarlah nama Yesus dimuliakan di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah terang Kristus menjangkau setiap suku, bahasa, dan generasi di bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan sedang bekerja atas pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang bekerja atas gereja kami GBI Lampir Tengah Raya. Dan Tuhan bekerja atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan mengucap syukur katakan dengan iman. Amin. Angkat tangan kanan kita dan kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Pengumuman sepekan. Doa pagi. Mari hadir dalam ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam on-site di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak-anak muda remaja GBI Lamtera untuk bersekutu bersama dalam ibadah youth. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Abil dan Tin. Mari adik-adik Lamtera hadir dan bergabung dalam ibadah sekolah minggu dan Tin. Pada hari Minggu 14 Juni 2026 dengan tema Aku Suka Berdoa. Ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah raya GBI Lamtera. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu, kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 hingga 3 sore atau dapat melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram
GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. Komsel Online dilayani oleh Komsel Miracle pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 6:30 malam via Zoom. Indonesia Ceria pada hari Minggu 19 Juli 2026 setelah ibadah pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam Indonesia Ceria yang bertempat di halaman gereja. Akan ada seminar yang akan dilayani oleh Dr. Ivan Husada. Selain itu ada tes kesehatan gratis, donor darah gratis, potong rambut gratis, sembako murah bagi warga sekitar gereja, terdapat baju pre-love murah, area bermain anak, dan live music. Kami mengucapkan terima kasih kepada HDI yang sudah mensupport acara Indonesia Ceria. Terkhusus untuk ibadah raya pada tanggal 19 Juli 2026, ibadah pagi dilaksanakan pada pukul 7 pagi, dan ibadah sore pada pukul 5 sore, di ruang ibadah. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya ingin menyambut yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Bisa lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Ada? Ya. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, Ibu, selamat datang, selamat berkati. Mari kita bersembahan pada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan sampai hari ini. Kami bisa memberikan persembahan, memberikan penyembahan kami dengan harta kami, Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Saatnya kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, bahkan kalau Kau gerakkan kami untuk pembangunan ataupun untuk Indonesia Ceria, apapun Tuhan yang Kau mau kami taat, kami akan taat di dalam nama Yesus. Dan kami tahu apa yang kami persembahkan akan melipat gandakan sesuai dengan rencana-Mu saja. Dan sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan binari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan pernah menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, biarlah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pemulihan seutuhnya, juga kelimpahan keamanan dan kelepasan menyertai kita dan semua keluarga besar kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. Kalau Anda hari ini ada waktu bersama dengan tim Komsel Anda, saya dorong Anda untuk Anda bersama-sama berdoa dengan Komsel Anda untuk membawakan 1 juta doa buat Indonesia yang kita lakukan selama serentak seluruh Indonesia hari ini tanggal 7. Dan biarlah cawan doa itu dipenuhi dan Tuhan akan memberikan kedamaian, kesejahteraan dan menjawab semua doa-doa kita. Yang setuju katakan yes. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bensin masuk mata berkat tunjing.
Tuhan. Oh great Tuhan. Dan sing masuk masih bergantung. Oh great Tuhan.